KBLI gitu kan. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa rumah tua yang direnovasi. Ada rumah tua yang dimodifikasi, dimodifikasi. Ya. Kemudian di non homestay-nya lumbung-lumbung semua. Tapi ternyata kan apa namanya ya, insting bisnis itu berjalan ya, karena lebih banyak tamunya yang datang ke situ, sehingga di Mundo konsep homestay-nya sudah mulai bergeser. Ya, buildingnya itu sudah konvensional. Ya sekarang seperti ini kan sudah bergeser karena kan menangkap dari apa yang diinginkan tamu, bukan apa yang diinginkan kita sebagai pengusaha. Akhirnya sampai sekarang dilihat dari arsitektur dan bentuk buildingnya di Mundo tidak rapi lagi, tidak seragam lah ya. Tidak seragam lagi. Iya, sesuai dengan kemampuan. Pagi, Agung. Iya. Udah di Selamat pagi. Pagi. Sebentar lagi saya mau perkenalkan dulu bapak-bapak. Senang sekali ketemu di sini. Pemandangannya bagus, indah. Sementara di tempatnya Agung tuh di dalam kamar, terus nggak boleh keluar, dingin. Saya edarkan saja laptopnya supaya bapak-bapak ini saling memperkenalkan. Ini anak saya namanya Agung, Pak. Monggo beli, silakan perkenalkan. Ya, monggo. Halo, Agung. beli. Dengan beli siapa? Oka. Beli Oka. Nyoman Oka. Oh, beli Oka. Dicatat. Nah, terus ini ketua di sini. Ya. Swastiastu, Agung. Ya. Swastiastu. Dengan beli siapa? Salam tetap sehat dan semangat ya. Ya. Ya, nama saya Imade Widiarmo, penasehat ya, penasehat AM ya, Ikatan Akumulasi Mundo. Sudah, Go? Ya. Ya, silakan. Swastiastu Pak Agung, saya Imade Sawike dari Desa Munduk, bekerja di kelompok Darwisnya, ketua kelompok Darwis Wisata Munduk. Dan ini juga kerja di Turis Informasi dan juga sebagai guide lokal di sini, Pak. Ketua kelompok Darwis. Ya. Bapak siapa? Maaf, Pak. Imade Sawika. Imade Sawika. Ya. Ya, perkenalkan Bapak-bapak semua, saya Agung, peneliti S2 dari Universitas Leipzig di Jerman. Saya anak dari Bapak Bowo. Di sini dibantu oleh Pak Wayan untuk kita coba melihat bagaimana homestay yang ada di Bali ini, begitu kan? Terutama gimana siasatnya dengan pandemi ini, begitulah kira-kira. Ya, lanjut gua perkenalan dulu. Ya, ayo lanjut ke. Oh, masih ada rupanya. Oh ya. Oke. Masih banyak. Ya, siap. Ya, swastiastu, Pak. Saya Made Bagiawan. Wiryawan ya, Pak? Bagiawan. Bagiawan. Oke, siap, Pak. Saya salah satu yang ikut juga di kepengurusan homestay yang ada di Mundo, dan juga mengabdikan diri di Desa Adat. Desa Adat Mundo, Pak ya? Ya. Ya. Salam kenal, Oke. Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ini ada lagi. Ya. Swastiastu, salam kenal. Salam kenal, Pak. Saya Made Dwija Saputra. Made Dwija Saputra. Ya. Dwijaya Saputra, salah Pak ya? Dwija. Oh, Dwija. Dwija saja. Dwija Saputra, ya. Ya, baik. Jadi, ya, saya juga pengelola homestay yang ada di Munduk.
dan ikut juga di kepengurusan Ikatan Akomodasi Munduk IAM. Ya. Baik Pak, salam kenal, Gitu. Swastiastu. Ya, salam kenal, salam Ya. sehat selalu. Ya, selalu. Ini lagi akan kita Swastiastu, Swastiastu. nama tiang Putu Eka Suprawan. Suprawang Pak ya? Suprawan. Suprawan, oke siap. Ya. Kebetulan tiang pengelola akomodasi juga di Mundo dan ikut di Pok Darwis juga. Oh, pengurusan akomodasi Mundu juga Pak ya? Ya, dan di Pok Darwisnya juga. Oke. Oke. Swastiastu, salam kenal. Ya Pak. Ya, salam kenal. Agung mungkin belum kenal, ini Pak Komang yang menemani dari Denpasar karena kebetulan Pak Wayan sedang ada acara adat di keluarga besar. Oh Pak Komang sudah ketemu kok waktu itu kan di kafe. Ya. Sekarang hari ini ikut. Tapi Ah, Pak iya, iya. Wayan tidak bisa. Ya sehat Iya. Pak. Sehat. Mantap. Ya. Jadi begini Kong, nanti karena banyak informasi yang menarik waktu baru datang saja permulaan ada banyak informasi yang menarik ya. Jadi mungkin Bapak akan ajukan pertanyaan yang serupa dengan Agung, tapi yang sudah konteks dengan di sini. Baik. Sudah konteks dengan. Ya. Nah nanti kalau sudah 1-2 pertanyaan, nanti Agung memilih dari pertanyaan yang ada ya, yang sudah dibuat gitu. Jadi ini akan Bapak mulai sebagai warming up dulu, warming up dulu, nanti 1-2 pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan Agung. Oke, jadi Bapak-Bapak ini terima kasih atas waktunya. Saya akan mulai pertanyaannya, jadi nanti bebas saja Pak, karena ini namanya fokus group discussion. Jadi lain dengan wawancara, nama Bapak siapa, apa, segala macam seperti orang statistik gitu. Tapi ini berbareng kayak tadi diskusi, berbareng diskusinya, menjawab, membantah satu sama lain, mengoreksi teman-teman Bapak yang lain. Oh enggak begitu, saya ingatnya begini kan gitu. Nah sehingga itu namanya grup. Diskusinya secara kebetulan Bapak dalam satu grup dalam asosiasi di sini, Ikatan Akomodasi Mundo itu IAM itu. Nah jadi tadi diskusinya Agung sudah sampai beberapa persoalan yang dihadapi di sini, antara lain jadi beda dengan apa yang dihadapi di Sanur kemarin, yaitu untuk wisata di Mundo ada beberapa hal yang tamu mengeluhkan, antara lain karena bising, karena untuk wisata desa pondok wisata atau homestay di pinggir jalan. Kalau yang di dalam tentu tidak gitu. Terus bunyi baling-baling yang untuk angin itu, jadi karena perbedaan budaya antara orang asing dengan di sini, inginnya mereka malam hari itu sepi, tidak rame, tidak ada bunyi guguk, tidak ada bunyi baling-baling gitu ya. Sementara kita udah biasanya begitu, nggak jadi masalah begitu. Nah ini proses di mana dinamika yang terjadi. Saya ingin bertanya kepada kelompok, pada Bapak, nanti dianggap aja ini mic Pak. Ya banyak mic jadi bisa berputar gitu ya. Apakah apa sesungguhnya keunggulan, kekuatan dari dulu namanya Pok Darwis, sekarang jadi Ikatan Akomodasi Mundo, apa bedanya kalau dibanding masing-masing jalan sendiri-sendiri? Oh iya. Ya, itu ya. Kalau masing-masing sendiri dengan masing-masing membentuk organisasi seperti tadi itu apa kelebihannya dan apa kelemahannya? Nah, Bapak bisa jawab kelemahannya, Bapak yang bisa. Monggo. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sebelum saya menjawab itu, ya saya sampaikan bahwa Mundok itu
bagi kita pariwisata Munduk itu adalah bonus ya. Kita kapanpun tidak memposisikan diri sebagai desa wisata 100%. Bonus ya. Karena apa? Karena Sabda Pesona, salah satu sabda keindahan itu sudah memang karunia Tuhan. Cuma kita bisa menikmati. Kami tetap menamakan diri Munduk itu sebagai agricultural village ya, sebagai desa pertanian. Kami tidak pernah menggeser-geser seperti itu. Kalau memang ada penginapan, baik itu penginapan mahal maupun penginapan murah, itu ekses dari keindahan yang ada di Munduk itu sendiri. Ya, karena Munduk ini sudah secara desain secara given oleh Tuhan itu dengan ketinggian 640 sampai 1.200 itu secara suhu itu sudah sangat nyaman sesungguhnya bagi tumbuhnya tanaman, kemudian air tidak pernah masalah, kemudian termasuk juga suasana nyaman yang ada di sini. Sehingga pas memang kalau Munduk itu adalah suatu wilayah yang memang diperuntukkan bagi penginapan yang memang mereka datang ke sini untuk datang karena jalan-jalannya atau menikmati alamnya. Kemudian sesuai dengan pertanyaannya, apa sih untungnya kalau akomodasi itu dikelola secara organisatoris atau berdiri sendiri? Sebenarnya kami di sini mengikat diri sebagai AM itu sungguhnya sebagai media komunikasi saja. Nah, tidak ada tujuannya adalah memaksa mereka untuk datang dan bergabung ke kita. Cuma komunikasi, ya, baik sebagai media komunikasi, kemudian sebagai media tukar informasi, sebagai media tukar promosi, sebagai media saling asih dan asuh seperti itu ya. Tidak ada nilai-nilai ekonomi yang bergerak di organisasi AM itu sendiri gitu ya. Gitu ya, Pak. Terus lemahnya apa di organisasi? Kita tahu ya namanya organisasi yang tidak kuat, yang hanya menghimpun diri secara paguyuban itu memang banyak lemahnya. Ya, lemahnya misalnya ada rapat-rapat yang nanti kita perlu mengkomunikasikan segala sesuatu kehadirannya sedikit karena mereka menganggap rapat itu tidak penting gitu ya. Tidak penting gitu. Sehingga kadangkala ada informasi yang di desa yang perlu disampaikan di organisasi tidak nyampe gitu. Bukan tidak nyampe, tapi kan kita nanti karena tidak hadir, tidak langsung tahu, akhirnya banyak persepsi yang muncul, ya, tersumbat informasinya, sehingga informasi liar, seolah-olah seperti ini desanya, ya, seperti COVID ini, seolah desa tidak melindungi di saat COVID, uangnya saja diambil, uangnya untuk apa, segala macam, apa yang bisa kita rasakan dengan uang yang dibayar 5.000. Itu kan karena karena tersumbatnya informasi. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, kalau saya nyatakan apakah menguntungkan organisasi, saya sulit menjawab apakah menguntungkan. Yang penting bagi kita ya namanya juga paguyuban, guyub di situ kita kan semacam sebagai media komunikasi untuk sesungguhnya yang sederhana saling asuh dan saling asah saja, gitu saja. Ya, silakan Pak Kadek. Silakan diperkaya. Terima kasih Pak. Ini saya karena bagian Pok Darwis jadi agak melebar sedikit dari sekedar homestay. Kalau menurut saya sih adanya ikatan-ikatan itu bagus sekali karena di sini yang menjadi pertanyaan kan kadang-kadang rasa egois, jadi tamunya ke Munduk itu karena apa gitu, biar enggak nanti karena akomodasinya saja, karena destinasinya saja, karena kecakapan guide-nya, atau juga karena kecakapan drivernya atau yang lainnya. Disitulah ada ikatan-ikatan yang nanti kita gabungkan sehingga bisa saling mendukung dan bersinergi. Artinya ketika homestay itu membutuhkan guide, supir gitu, semua bisa dilayani secara cepat sesuai dengan keinginan tamu.
samping itu juga kami di Pok Darwis kan ada kelompok-kelompok selalu bergerak lebih banyak di bidang atraksi, artinya mendukung daripada akomodasi homestay itu. Semakin banyak kita bisa buatkan atraksi yang membuat turisnya menarik untuk lebih lama tinggal di desa. Baik, Pak. Yang semulanya rata-rata 2 atau 3 hari kan bisa jadinya menjadi lebih, ya sekarang seminggu atau lebih. Dan saya juga bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan Forum Komunikasi Desa Wisata Sebali untuk menambah kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Desa Mundok ini. Untuk itulah kita perlunya ada ikatan-ikatan sehingga mudah untuk berkomunikasi dan saling membantu apa yang menjadi kebutuhan tamu-tamu kita yang akan menginap di Mundok ini. Untuk itu nanti teman saya menambahi lagi ini sebelah kanan. Ya, Pak Bagi. Mari, Pak. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi sesuai dengan pertanyaan Bapak, bahwasanya apa yang menjadi keunggulan ataupun kelemahan dari sebuah organisasi. Jadi kalau kita berjalan sendiri-sendiri, sudah barang tentu karena setiap orang itu kan punya kemampuan dan kelebihan yang berbeda. Jadi kalau kita punya kekurangan, maka kita tidak bisa mengkomunikasikan ke teman-teman yang lain. Jadi di samping itu juga hal-hal negatif biasanya cenderung lebih dominan kalau kita berusaha sendiri tanpa kita bisa mempertimbangkan dengan situasi yang ada di sekitar kita. Jadi secara umum memang organisasi itu banyak nilai positifnya, tapi mengingat kita itu dari karakter yang sangat berbeda, sudah barang tentu tingkat kesadaran masing-masing individu itu juga berbeda. Jadi di sini memang ada beberapa kendala juga yang mesti kita siasati atau gali lagi. Salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran dari masing-masing individu. Tidak saja orang yang hanya bergerak di bidang pariwisata ini, juga masyarakat secara umum. Jadi salah satunya adalah bagaimana mereka mengelola sampah rumah tangganya. Jadi secara individu biar mereka tuh benar-benar sadar apa dampak positif dan negatifnya. Tidak saja untuk pariwisata, tapi untuk lingkungan secara umum. Dan juga banyak hal lain yang semestinya kita sinergikan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Jadi secara umum memang sebuah usaha ataupun asosiasi itu pasti untuk tujuan yang mulia atau yang baik. Jadi di situ ya secara bertahap karena kita di sini background-nya sangat berbeda gitu. Jadi kita berusaha untuk menyatukan persepsi, mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan kita yang untuk hal-hal positif untuk kebaikan gitu ya, untuk kebaikan kita bersama. Jadi itu tambahan dari saya. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan lagi, Pak Agung. Terima Agung. Ya mungkin sedikit tambahan dari saya. Ya, sedikit tambahan dari saya mungkin ya. Jadi untuk asosiasi, keunggulan dari asosiasi itu ya seperti kita sebagai anggota asosiasi itu merasa terayomi, jadi bisa menjadi tempat untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan dan ya selanjutnya mungkin dari asosiasi yang akan menyampaikan kemana
permasalahan-permasalahan yang kita temui di lapangan itu harus disampaikan. Nah, terus ya kelemahannya ya seperti tadi itu faktor individu aja, mungkin kesadaran dari anggota yang belum begitu cukup, belum tinggi kesadarannya untuk berorganisasi. Ya pada saat-saat rapat, pada saat-saat ada pertemuan, di mana seharusnya di sana didapatkan informasi-informasi yang valid, yang konkret, itu jadinya tidak mereka dapatkan karena ketidakhadirannya. Ya. Jadi dengan tidak mendapatkan informasi yang valid seperti itu, jadi masing-masing individu. Nah, di sini juga saya perlu menyampaikan bahwa tadi pertanyaan Bapak itu bagaimana kalau dipisah Pokdarwis dengan IAM dibanding ini. Kalau Pokdarwis itu ya skalanya mungkin lebih besar dari IAM. Kalau IAM skalanya di tingkat desa, yaitu Ikatan Asosiasi Akomodasi Munduk. Ya. Ikatan Akomodasi Munduk. Jadi skalanya hanya untuk akomodasi dan restoran. Kalau Pokdarwis itu kan lebih melebar jangkauannya, jadi mungkin salah satunya di Pokdarwis ini ya mengedukasi masyarakat untuk menjadi sadar terhadap pariwisata yang ada. Jadi mungkin itu perbedaan yang bisa saya sampaikan, saya pribadi sampaikan, masalah IAM, Ikatan Akomodasi Munduk dengan Pokdarwis Munduk, ya, kelompok sadar wisata Munduk, kelompok sadar wisata desa Munduk. Ya. Nah, demikian mungkin ini teman saya bisa menambahi. Sudah terwakili semua. Ini sudah terwakili semua katanya. Mungkin dari Pak Tut ini, Pak Ketut Edi. Oh iya, pertanyaannya tadi belum. Perkenalan. Ini anggota baru datang ini. Satu anggota. Kebetulan. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Yang nama tiang Ketut Edi Astana. Bapak Edi Astana ya, Pak ya? Organisasi. Ya, betul. Yang salah satu juga anggota di asosiasi IAM dan ikut juga di dalam pengurusannya, di sekretarisnya. Mohon maaf, tadi baru bisa ikut bergabung di sini karena yang ada tugas di piket di desa. Ya. Kebetulan tugas tiap di adat juga di Prajuru. Ya. Prajuru di adat karena hari ini tiang piket ada kesibukan di kantor, yang tadi ke sana. Sekarang baru bisa bergabung dengan teman-teman. Ya, Pak. Ya, mungkin yang tidak mengikuti dari awal, tadi yang sempat masukan-masukan dari teman-teman yang tadi sudah sedikit dapat yang terima, namun dari awal yang belum. Namun kalau di akomodasi ya, di sini tadi disampaikan itu ada sebuah organisasi IAM dan harus mungkin pertanyaannya yang belum tahu tadi. Oh ya. Iya. Jadi mohon maaf. Iya. Karena di sini sudah berkembang. Iya. Berarti kan harus bekerja sama para warga di sini. Ini homestay. Apa sih kelebihan dan atau keunggulan dan kelemahannya dan dibanding kalau punya sendiri-sendiri tidak berorganisasi. Individu-individu. Oh, individu. Itu seperti di Denpasar banyak individu-individu. Oh, iya. Tidak membangun seperti sini. Iya. Ada beda. Apa lebihnya, apa kurangnya. Iya. Oh, ya, tadi sudah dijelaskan sama Bapak. Bapak siapa ya? Pak Bowo. Pak Bowo, tadi sudah dijelaskan mengenai pertanyaannya apa keunggulan mengenai berorganisasi. Ya, ini sejak awal kita
ada kumpul beberapa orang, ya istilahnya ngobrol-ngobrol lah satu sama lain, agar pembangunan di Munduk atau sektor-sektor pelaku wisata di Munduk tidak adanya suatu persaingan atau bisa dikategorikan teratur lah istilahnya, dan ada pendekatan dari orang-orang yang ingin berusaha di Desa Munduk ke pihak desa, sehingga adalah keinginan kita dengan teman-teman untuk mewujudkan suatu organisasi agar terorganisir dan tentunya ada suatu aturan-aturan di mana kita di organisasi bisa menyambungkan atau perpanjangan tangan daripada desa. Baik, Pak. Sehingga ya ibaratnya kita itu di organisasi itu sebagai perpanjangan tangan desa, agar apa-apa yang bisa kita rembukan di organisasi itu bisa kita sampaikan ke desa sehingga mendapatkan jalan keluar ya, mendapatkan jalan keluar apa-apa permasalahan kita di bawah di selaku selaku pelaku wisata. Nah, dengan inisiatif itulah akhirnya kita satu sama lain komunikasi untuk membentuk, yang kebetulan saat ini Pak Ketua IAM tidak bisa hadir, Pak Nyoman Witame, dan Tiang ditunjuk sebagai sekretaris, dan bendahara Pak Nyoman Tisne, itu, dan Pak Guru sebagai penasehat, karena beliau lebih ya kita tuakan di sini lebih mengetahui tentang di pariwisata, sehingga dengan demikian kita tetap koordinasi antara organisasi pihak-pihak kita dengan penasehat-penasehat atau yang sudah berpengalaman, karena tidak semua pelaku wisata yang ada di Desa Munduk ini basicnya atau pendidikannya dari pariwisata. Ada ya sebagian besar, ya enggak begitu banyak sih, cuman ada sebagian karena melihat situasi bisnis yang ada di Desa Munduk itu, dilihat bisnis ini yang menjanjikan seperti itu, akhirnya pindah dari jual beli cengkeh menjadi pemilik atau owner homestay. Jadi basic untuk mereka ke pariwisata. Jadi ya maaf kita tidak ini, artinya ada yang kurang begitu, tapi ada yang mampu. Dengan adanya yang kurang dan adanya yang mampu, bagaimana bisa meratakan atau menstabilkan ini antara yang belum, agar pengetahuan yang mampu bisa memberikan sesuatu bekal untuk menjadi artinya di bidang profesi ini, dan kemudian yang kurang juga bagaimana bisa meningkatkan SDM mereka ke pariwisata ini, kemudian yang lebih bisa memberikan kepada yang kurang. Nah, itulah tujuan-tujuan kita, di samping kita juga bergandengan tangan kepada pemerintah, yang begitu Pak Penasehat juga yang sangat sibuk kesana kesini untuk sebagai untuk diperhatikanlah istilahnya kita ini, karena pengusaha di desa kan agak lain dengan pengusaha-pengusaha yang sudah ada yang di perkotaan. Kemungkinan di perkotaan itu karena daya saing yang sudah tinggi dan pendidikan yang sudah mapan, sehingga mereka itu bisa dikatakan sudah oke lah di bidang pariwisata. Namun kita di khususnya di pedesaan, seperti yang ya saya katakan tadi, melihat peluang bisnis begitu. Mana yang peluangnya bagus, dia ikut. Kadang-kadang dagang sate yang laris, semua jadi dagang sate. Yang laris, semua ke sana. Padahal belum tentu basicnya dia itu menguasai tentang hal itu. Nah, dengan demikian kita ini perlu terorganisir, itu istilahnya.
Di samping juga kita memajukan di desa sebagai masyarakat yang dulunya kita memang di desa ini ada yang satu sisi menyebut bahwa pariwisata itu sebagai bonus daripada kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain kami seperti saya sangat-sangat mengandalkan pariwisata begitu. Ya. Kalau saya pariwisata itu bukan lagi bonus. Saya anggap pariwisata itu juga penghidupan. Saya tidak ke kota untuk mencari pekerjaan. Harapan saya di desa mendapat pekerjaan begitu. Kalau pertanian kan sudah dari awal dari kakek nenek kita yang sudah menekuni itu sebuah pertanian. Namun pengeluaran harian sekali panennya, 2 tahun sekali itu panen untuk pertanian. Kita tidak panen raya, cuma cukup untuk menghias kebun aja atau membersihkan lahan kebun aja, dan tahun depannya baru lagi ada panen. Kalau kita dapat penghasilan 2 tahun, dipotong dengan keseharian, minus. Tentu saya sudah pengalaman dari kakek nenek kita yang gali lubang tutup lubang seperti dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi. Itu sudah dijadikan judul karena memang itu sudah memang kenyataan seperti itu. Artinya tidak mencukupilah untuk kehidupan karena pengeluaran harian, pendapatan tahunan. Jadi beda bagi saya sangat sedikit berbeda dengan mungkin orang yang sudah mampu. Saya sedikit berbeda, yaitu pariwisata itu saya jadikan inti juga begitu. Istilahnya jadikan inti juga, tidak sekedar bonus begitu, Pak. Karena kita bisa menampung artinya menampung teman-teman kita yang ingin melakukan usaha, ingin bekerja di tempat kita gitu misalnya. Kita bisa menampung, ya kerenkanlah karyawan, tapi kalau di pegunungan ini enggak sekeren itu, enggak sekeren mempunyai karyawan, tapi kita punya teman ya gitu aja. Kita punya teman untuk bekerja begitu. Karena kita melakukan pekerjaan itu sama dengan mereka. Sama dengan mereka, berarti kita tidak ada jarak antara kita pemilik dengan karyawan. Kita sama-sama bekerja di sana. Kadang-kadang kita yang handle yang di depan, di dapur kita handle, dan kemudian kita mohon bantuan kepada teman yang ingin bekerja di kita untuk di bidang-bidang lain membantu kita. Begitu istilahnya, bukan antara bos dan karyawan. Seperti itu karena usaha kita ada usaha rumah tangga. Rumah tangga yang kita usaha di bawah itu, yang lagi-lagi berusaha. Begitu kalau keadaan kita di desa, mungkin ya mudah-mudahan harapan kita ya pandemi ini segera berakhir. Karena awal kita tidak tahu, sehingga kita bergotong royong untuk sama-sama ikut menyelesaikan wabah ini. Tetapi kita tidak tahu, tidak hanya 1 tahun selesai, namun nambah lagi 1 tahun, kemarin sudah ulang tahun COVID-nya, sehingga ya kita ini sudah melaratnya 1 tahun lebih, sudah 1 tahun lebih melaratnya dari ini, sehingga dulu yang kita berharap dari bulan ini bisa mengembalikan utang kita di bank, sehingga bulan ini kita tidak bisa mengembalikan utang kita di bank. Semua teman-teman kita ini stres. Di medsos enggak karuan gininya. Statusnya enggak karuan di medsos. Kadang status ini itu adalah wujud kita stres. Itu sebenarnya. Itu wujud kita itu sudah pikiran udah blank, udah kemana-mana pikiran gitu, sehingga kita tulis ini, tulis itu, tulis ini. Ya seperti itulah kita. Sebenarnya itu adalah
bagaimana bulan depan kita bisa menangguhkan kembali utang kita yang waktu ini kita pinjam, waktu ini kita pinjam untuk bangun itu gitu, untuk bangun usaha kecil-kecilan gitu. Karena kita berharap bahwa mungkin bulan Agustus udah bisa lunas. Seperti hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, bahwa Agustus kita sudah bisa lunasi lubang yang kita pinjam waktu ini. Namun kenyataannya lain, COVID menyerang kita. Dan semua ada penutupan dan segala macam. Kita harus berdiam diri dengan menahan perut seperti itu. Seperti itu kendala kita di desa. Yang mudah-mudahan kita berharap sekali COVID ini segera berakhir dan kita bisa lagi membangkitkan semangat-semangat bersama kawan-kawan semua. Ini kawan-kawan semakin usahanya semakin gede, jatuhnya semakin gede juga. Kecil-kecilan, jatuhnya kecil. Seperti itu kalau yang perhatikan, yang lihat situasi di desa seperti ini. Mudah-mudahan itu saja yang harapkan. Mungkin itu sebagai masukan ilmu yang bisa share kepada teman-teman. Yang mungkin itu saja dulu yang tutup dengan para Santi. Om Santi. Pak Edi Asal. Ya, swastiastu, Pak Komar. Kebetulan saya di IAM adalah di pemasaran, sekaligus menjadi anggota. Saya sedikit menambahkan teman-teman yang tadi bahwa memang keunggulan dan kelemahan itu pasti terjadi dalam sebuah organisasi. Di dalam keunggulan itu kita mendapatkan di sini adalah di mana background kita itu sangat berbeda. Ada pertanian, ada perhotelan, ada buruh tani, banyak hal. Sehingga dengan keunggulan dari organisasi ini adalah kita dapat bersinergi bersama. Dan juga membuat konsep, ibaratkan tanam pohon, kita membuat akar yang kuat dulu. Sehingga kita dapat konsisten untuk ke depan. Itulah keunggulan dari kita, di mana saat ini marketing itu bukan marketing lini bawah lagi, tapi lini atas, bahkan tidak menengah lagi. Karena marketingnya sudah ada di marketplace, di booster, dan semuanya itu online. Sehingga bagaimana kita di sini sebagai organisasi, keunggulannya adalah dapat saling melengkapi. Kita dapat berjalan bersama. Itu yang menjadi kelebihan. Tetapi kekurangannya adalah bagi orang-orang yang level atas, yang ekonominya atas, karena sudah dalam sebuah organisasi, dia tidak akan bisa loncat seperti di kota. Dia akan ditahan oleh sebuah aturan di organisasi. Itu yang kelemahannya. Dan juga kelemahan, yaitu kelemahan yang besar yang bagi orang-orang yang investasi ke sini. Investasi juga ada aturan yang mengikat. Sehingga konsepnya tidak bisa konsep luar negeri dimasukkan ke desa. Setidaknya di atas 50% atau 60% adalah kearifan lokal yang bisa dijalankan. Jadi itu ada kelebihan dan kekurangan yang bisa saya tambahkan dari teman-teman yang lain, di mana kita juga dengan keterbatasan SDM, kita dapat bersatu dalam sebuah organisasi, ditambahkan, contohnya tadi marketnya, ada yang punya modal sedikit, karena tadi sudah disampaikan pertanian itu tahunan, ada 9 bulan kekosongan, sehingga ada modalnya itu bisa dibantu oleh sebuah organisasi ini, bagaimana step by step dalam sebuah pariwisata. Sehingga kita dapat bersinergi di sini, menjadi desa wisata. Jadi itu saja mungkin tambahan saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Astana. Pak Oka. Oh, ini Astana. Pak Oka. Agung, ini ada yang juga mau didiskusikan lebih detail dengan lebih baik, maksudnya lebih tajam dengan konteks di sini. Jadi sekarang di masa pandemi, untuk bapak-bapak semua,
apa yang bisa dilakukan secara berbareng ini kolektif ya, secara bersama-sama dengan organisasi IAM ini. Pemerintah, apakah ada sentuhan bantuan dari mungkin kabupaten atau dari provinsi? Nah, tapi biasanya makin ke atas tuh makin jauh sampai Desa Mundu. Bisa jadi bapak-bapak di sini punya inisiatif ya, bergotong royong bagaimana ya memang ini pandemi seluruh dunia, tapi maksudnya bagaimana adakah upaya kolektif kita tahan nih bareng-bareng. Tadi ada kesulitan-kesulitan yang diakui. Nah, sehingga itu saya ingin dapatkan juga informasinya. Sambil jalan, Pak Nun Sewu ya, ini mohon maaf, ya, Tiang mau bagikan kuesioner online gitu, jadi isinya mudah, nggak sulit kok, sulit aja jadi mau ininya tarif segala. Saya mau bagikan nanti ke Bapak dan ini nanti Bapak sebarkan ke yang lain-lain begitu. Begitu desain ya sudah langsung masuk dalam sistem analisis yang ada kan dengan pakai Google Form gitu, nggih. Jadi nanti saya kirim ke Bapak, nanti sambil kita diskusi Bapak sempat ngisi, nggak usah terburu-buru, paling lama kami ukur tuh 30 menit. Kalau ada yang tidak ini, saya akan bisa bantu. Pak, saya nggak ngerti ini maksudnya ini. Nggih? Nah, sekarang monggo tadi kembali ke pertanyaan bersama yang untuk dijawab barangkali. Apa ada upaya-upaya yang baik dari Desa Adat maupun dari IAM-nya sendiri, pendek kata desa, ini gimana? Tentu pasti ada doa, ritual pasti dilakukan. Ini barangkali ada yang spesifik, Pak Mangku segala macam, ada yang spesifik yang dikembangkan. Nah, saya ingin barangkali, monggo siapa yang mau lebih dulu, silakan. Mau ini Pak Mangku. Swastiastu lagi Pak Agung. Pak Mangku. Ya, ini selama pandemi COVID ini dari Pok Darwis itu kalau dari segi uang, bantuan berupa uang nggak ada, cuma ada sih untuk penambahan atraksi yang akan kita persiapkan untuk desa wisata yang ada di Mundo, seperti atraksi gangsingan yang dulunya memang sudah ada, sekarang dari Dinas Pariwisata juga sudah ada tempatnya untuk di sana. Nanti kita dengan bantuan mediasi dari Forum Komunikasi Desa Wisata Sebali membantu untuk mengekspos melalui media. Nanti kita undang wartawan datang, terus nanti mohon bantuannya diekspos. Itu untuk mengisi kegiatan selama pandemi ini. Dan juga itu ada nanti mengekspos tentang desa wisata kopi, Pak. Pas di sini karena ketinggian cocok sekali dengan kopi, itu juga dimediasi oleh desa wisata yang Forum Komunikasi Desa Wisata yang ada di Bali untuk mengekspos itu, dan juga jenis akomodasi seperti camping, glamping, dan juga destinasi danau tamblingan, air terjun, dan juga aktivitas trekking yang ada penambahan dan yang sudah ada nanti kita dibantu oleh Forum Komunikasi Desa Wisata Mundo untuk diekspos. Karena selama pandemi COVID ini untuk atraksi wisatanya 99% sudah tidak jalan, tidak ada kegiatan, yang artinya juga dari segi pendapatan keuangan dari wisata itu sudah tidak ada. Sambil menunggu pandemi COVID-nya semoga cepat berhenti, kita bersiap-siap untuk itu, untuk pemasaran yang lebih meluas lagi, agar tamu-tamunya bisa datang lagi ke Mundo untuk kedepannya dengan tambahan-tambahan atraksi. Samping itu juga rencananya nanti ada wisata bersepeda, itu belum ada di Mundo, ada sih cuma sedikit, belum terorganisir. Nanti melalui Pok Darwis kita mengadakan pendekatan dengan kelompok-kelompok yang ada, terus nanti kita bisa perkenalkan ke tamu-tamunya. Hingga tamunya sebelum datang ke Mundo itu sudah berpikir
sudah pesan kamar, sudah terjadwal berapa hari nanti akan harus di sini untuk menikmati semua atraksi yang kita sediakan di sini. Yang jelas tujuannya untuk memperpanjang menginapnya di Desa Wisata Mundo. Itu dari kelompok Pok Darwis yang kita kembangkan, dan nanti kita sudah manage dengan ini, dengan forum komunikasi desa wisata. Kalau bantuan berupa uang sih belum ada, apalagi kalau dari saya kan asosiasi guide lokal ya, itu kalau mau ngajukan persyaratannya ya cuma kena efek COVID gitu aja. Kalau syarat yang lainnya belum bisa terpenuhi, mungkin bayar pajak atau sejenisnya, kan biasanya begitu ya dari pemerintahan. Artinya sudah terbayang kalau kita ngajukan kita nggak dapat gitu, Pak. Karena kelompok kecil, di samping itu juga nggak bayar pajak lah kan. Itu aja dulu dari saya. Mungkin nanti saya lanjutkan. Silakan kalau ada yang mau menambah. Yang lainnya. Siapa saja. Tidak harus urut kacang. Agung kembali. Ya, Swastiastu, Pak. Ya, Swastiastu. Saya menambahkan sedikit ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan Bapak, bahwasanya upaya apa sih yang sudah kita perbuat di dalam hari asosiasi ini kepada anggotanya. Jadi secara umum memang dalam situasi seperti ini kita tidak bisa berbuat banyak, apalagi telah disampaikan bahwasanya bantuan finansial dari pemerintah memang sama sekali tidak ada, khusus ke ini. Memang ada beberapa kemarin yang seperti dana hibah pariwisata itu tadi tidak menyentuh pada semua orang, karena hanya beberapa orang saja yang mengajukan itu, karena terkait juga dengan perizinan. Jadi di situ mereka terbentur kendala. Jadi secara pribadi sebenarnya kita cuma bisa saling memberikan semangat gitu ya, jadi satu sama lain. Jadi bahwasanya kita biar tidak kolaps lah, terlalu kolaps dalam arti pikiran kita. Jadi pikiran kita tetap harus disemangati walaupun dalam situasi seperti ini. Jadi memang hal ini kan tidak akan berhenti gitu, cuman tertunda. Jadi di sini kita punya kesempatan untuk memikirkan bagaimana sekolah kita untuk menyongsong situasi ke depannya. Jadi ya secara mental juga kita harus mempersiapkan diri. Jadi secara lahiriah dalam arti fisik dan segala macam, dan dalam tanda kutip masalah bangunan dan apa modelnya itu, jadi kita bisa merenunglah bagaimana konsep kita ke depannya agar kita bisa tampil lebih baik lagi. Dan secara umum memang di desa itu juga punya komit dalam arti kita tetap berusaha. Kalau di sini, kalau di Bali bilang kan secara skala dan niskala, jadi secara lahiriah dan secara ketuhanan gitu. Jadi kita tetap mohon bantuan kepada beliau dengan menghanturkan sesaji, karena dalam hal ini di desa juga ada satgas gotong royong di adat, dan satgas dinas juga ada yang kemarin kebetulan itu digabung jadi satu. Jadi kita bersinergi antara dinas dan adat, bagaimana kita mengupayakan supaya wabah ini bisa cepat berlalu. Saya rasa itu tambahan dari saya. Mungkin teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Oke, Kak. Silakan. Tadi, ada tambah? Pak, ada yang mungkin bisa menambahkan. Sambil mengisi Bapak yang disampaikan Ya, sama Pak. Kalau ada kesulitan nanti saya bisa bantu. Om Swastiastu. Agung ya. Baik ya, seperti yang disampaikan tadi beberapa teman ya, bahwa 100% kepemilikan homestay di Munduk adalah orang-orang Munduk. Tidak ada
homestay di Munduk ini pemiliknya orang luar. Ya, karena kami ingin memastikan CBT ya, community based tourism itu berjalan dengan baik. Ya. Berarti dari kepemilikan homestay ada 100% orang lokal, guide di Munduk 100% orang lokal, kemudian drivernya untuk pariwisata 100% orang lokal. Ya, karena Munduk ini kan konsepnya CBT, community based tourism. Ya, dengan CBT kita upayakan agar tidak ada ekses negatif, ya, ekses negatif yang mengganggu pariwisata itu sendiri. Ya. Kalau lihat dari tataran desa, tetap bahwa Munduk ini pariwisata ini adalah bonus ya. Tetapi dari beberapa komponen yang bersentuhan dengan pariwisata secara langsung, ada yang menyatakan dirinya sebagai primary income, ada yang menyatakan diri sebagai secondary income. Itu tergantung dari mereka untuk mengidentifikasikan dirinya. Ya, itu ya. Kemudian tentang upaya-upaya kami ya untuk tanda kutip menghidupkan operasional homestay di era Covid ini sendiri. Itu cara kami itu adalah menurunkan harga kamar ya. Kalau homestay ini kan harga kamarnya kalau kita sepakat di asosiasi yang paling murah 200.000, yang paling mahal 400. Itu domainnya homestay. Ya, domainnya. Kalau dilihat dari data kami yang kami punya, itu harga kamar itu hampir menguasai 55%. Selebihnya yang 600-700 itu kelasnya bungalow, cottage, villa dan sebagainya. Ya, biasanya ya villa itu orang luar yang punya karena memang di manajemen ini dengan profesional. Kalau homestay enggak, rumah tangga. Seperti saya pakai pakaian adat seperti ini, ya apa adanya, ya. Dan ternyata review tamu tidak pernah mempersoalkan masalah bagaimana kamu memakai pakaian, tetapi yang justru dimasalahkan bagaimana kamu melayani kami gitu. Berarti selama pengalaman kami di homestay, ya masalah bagaimana cara uniformnya enggak pernah ada masalah, tetapi bagaimana cara melayani gitu ya. Kemudian era sekarang di Covid supaya tamunya tertarik ke Munduk ya. Munduk ini tidak pernah sepi sekalipun Covid, tapi tidak pernah ada yang namanya homestay yang kosong-kosong sampai 2 bulan enggak ya. Ada saja gitu karena di Bali kan ada kurang lebih 3.000 orang yang memang tertahan di Bali gitu. Mereka bosan di Ubud, bosan dia muter-muter, tetapi ya tetap dia dengan harga yang murah ya. Kebanyakan kami di homestay itu adalah sekarang menggratiskan tanda kutip menggratiskan kopi dan teh gitu ya sebagai bagian pelayanan tamu gitu ya. Ya kadangkala ada upacara-upacara yang nuansa Hindu, misalnya Galungan, Kuningan, itu banyak lungsurannya Pak, banyak buah-buahan, banyak kue-kue Bali ya kami taruh aja di meja seperti itu digratiskan begitu. Iya. Nah itu kan mereka senang gitu ya. Yang penting secara kebutuhan raga terpenuhi dulu ya baru nanti bergeser ke kebutuhan mentalnya gitu ya. Kemudian ingat ya Munduk, kadangkala pemilik villa di Munduk homestay itu kadangkala disoroti sebagai memurahkan harga. Ya berarti harga murah bukan berarti kami murahan gitu ya. Bukan murahan karena memang seperti itulah targeting kami, marketing target kami gitu antara 200 sampai 400 itu di homestay. Tetapi yang masa-masa Covid sekarang double-nya ini untuk double ini masih 200. Dulu 400 sekarang 200. Ya, karena kami di homestay tidak menambah fasilitas
yang menyebabkan biaya-biaya operasional tertambah. Tidak ada homestay yang seperti di Ubud ada kolam renangnya gitu, tidak ada di sini. Karena konsep homestay ya rumah yang dibelah, rumah yang dimodifikasi menjadi penginapan. Itu Pak Agung ya yang bisa jelaskan ya. Kemudian apakah ada ritual yang menyebabkan upaya ya Bali kan banyak namanya Bali kan pulau ritual di situ ya banyak sedikit-sedikit bukan ritual itu adalah pemborosan biaya. Itu ada upaya-upaya kami untuk mencari di saat secara kasat mata kita tidak tahu apa yang terjadi, kami juga berusaha mencari tahu secara kasat mata. Nah, itu dia dipergunakan untuk ritual ya dengan harapan apa yang kami rasakan itu tidak lama-lama lagi ya. Dan sampai sekarang Pak Agung, homestay yang di Munduk ini tidak semua sudah hampir 75% sudah diverifikasi oleh pemerintah dengan new normalnya CHSE-nya. Sekalipun tamu kami sedikit, tetapi upaya untuk tanda kutip siap menerima tamu ada 75%. Ya, kami juga ada di bawah saya pasang itu ya. Kalau CHS untuk homestay CHS ini kabupaten. Kalau hotel berbintang 3 CHS-nya di provinsi. Ya 75 sudah. Ya. Mereka melakukan itu sebagai indikasi bahwa mereka tidak pernah patah semangat untuk mengelola homestay-nya. Ya, Pak Agung, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dari teman-teman. Oke, Om, nanti. Wah, ini banyak luar biasa ya cerita menarik. Sekarang barangkali Agung bisa mengajukan pertanyaan, dan biasanya pertanyaan FGD itu tidak banyak-banyak, Pak, tapi dalam. Silahkan. Sementara sekarang Bapak-Bapak ini sedang mengisi kuesioner yang disusun Agung begitu ya. Dan apabila ada kesulitan nanti tentu Bapak akan turun tangan. Silakan Agung mengajukan pertanyaan. Monggo Agung. Oke, jadi saya di sini mau ini aja memasukkan presentasinya saya aja, jadi agar bisa tetap teringat pertanyaannya seperti apa. Sebentar. Oke, baik. Jadi dari pertanyaan yang kedua, saya ingin gali lebih dalam lagi, yaitu mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk bagi homestay ini untuk kondisi pandemi, tapi saya juga ingin melihat seberapa dalam pengaruh COVID-19 ini terhadap bisnis Bapak semua sekalian di desa wisata Anda ini, baik dari segi hunian atau harga sewa. Kita tadi sudah tahu dari 400 hingga menjadi 200 ya. Lalu bagaimana dengan pegawainya? Apakah ada perubahan komposisi tamu hunian seperti dari wisatawan internasional menjadi lokal dan lain sebagainya yang lebih mendalam? Seperti itu Bapak Ibu. Silakan, siapa yang menjawab? Pertanyaannya ini Pak Agung. Ya, apakah ada pengaruh COVID-19 terhadap desa wisata Anda? Kemudian terutama ya utamanya itu homestay. Dan bagaimana Bapak menyiasati kondisi pandemi ini secara ke dalam internal, baik huniannya, harga sewa, pegawai, komposisi tamu, hunian dan sebagainya. Silakan. Ayo, Pak, ini silakan dari situ ya, Pak. Dari mana Pak? Kami untuk Maaf, bisa didekatkan laptopnya? Oh, ya. Ya. Silakan Pak.
Silakan ini lah. Link lah. Oh, itu gimana? Kembali lagi saya Pak. Ya. Jadi Bapak bisa lihat ya. Bagi saya pengaruh dari COVID-19 terhadap desa wisata yang pelaku wisata, khususnya saya di akomodasi yang berada di Mundo, Iya, Pak. itu sangat berpengaruh sekali. Saat ini dilihat dari hunian, daya hunian itu sangat-sangat menurun, bahkan sampai nihil. Karena sudah setahun kami tutup di bidang Sampai sini lanjut. akomodasi, dan juga sama seperti teman-teman, karena di Mundo kalau kita lihat di Mundo di akomodasi customer atau tamu-tamu yang menginap di Mundo itu kebanyakan tamu-tamu asing. Domestik itu minatnya baru identitas saja kurang, bukan gini, kurang peminatnya untuk domestik. Artinya kami di Mundo itu sangat-sangat hanya mengandalkan kepada tamu asing, karena layanan kita yang di Mundo di sini adalah seperti jalur-jalur trekking gitu, jalur-jalur trekking yang menyatu dengan alam, yang aktivitas merekanya adalah di alam, sehingga akomodasi yang kita miliki ini sebagai tempat istirahatnya, sebagai tempat istirahat, bukan lain halnya dengan usaha yang di hotel-hotel yang di lain tempat seperti yang di Sanur, Kuta atau yang lainnya. Kemungkinan di sana pihak customer atau tamu-tamu yang menginap di sana adalah menikmati suatu hotel tersebut. Jadi agak beda dengan kita yang di Mundo. Tamu yang menginap di Mundo kebanyakan tempat kita sebagai tempat istirahat dari aktivitas mereka yang kesehariannya trekking misalnya. Artinya keseharian mereka aktivitasnya menyatu dengan alam. Jadi akomodasi kita sebagai tempat istirahat, bukan untuk menikmati akomodasi. Jadi ada sedikit perbedaan dengan yang di penginapan atau akomodasi yang di pinggir pantai atau yang di objek-objek yang di perkotaan, agak sedikit perbedaan. Sehingga khusus yang datang ke Desa Mundo itu adalah tamu-tamu wisatawan asing, kebanyakan asing. Untuk domestik itu agak kurang, agak tidak ada. Sehingga pengaruhnya ini sangat-sangat signifikan, sangat-sangat terasa bagi kita di desa terhadap kita. Walaupun kita sudah artinya menurunkan suatu standar harga karena kita tidak tanggung breakfast misalnya, karena di saat pandemi sekarang ini kemungkinan jarak-jarak yang dijaga adalah makan, karena artinya dari makanan, dari kerumunan itu yang jaga jarak seperti 6M yang diterapkan dalam prokes, sehingga untuk makan kemungkinan hotel-hotel atau akomodasi yang ada di desa ini tidak begitu mengharapkan untuk makan atau breakfast-nya, sehingga yang kita ladeni kadang-kadang di saat pandemi ini hanya sewa kamar saja, tidak termasuk antara breakfast-nya, dinner dan sebagainya. Kita hanya fokus ke satu, yaitu pada sewa kamar, sehingga dari sewa kamar itu kita bisa menurunkan harga dari yang semula kita tanggung breakfast
yaitu yang berkisar antara 30 sampai 50.000, sehingga sekarang yang kita tidak tanggung breakfast-nya bisa kita turunkan 50.000, sehingga kita mendapatkan sewa kamar saja dari potongan breakfast, Nah, langkah itulah yang kita bisa ambil. Langkah itulah yang kita bisa ambil untuk menurunkan harga, biar kita selaku pelaku wisata khususnya di akomodasi tidak begitu rugi dan bisa berjalan kalau itu ada tamu itu. Tapi kalau yang seperti saya bilang tadi, sudah kita mengandalkan hanya tamu asing aja yang ke sini, bukan domestik sudah jarang. Kalau bisa kita genjot ke domestik, kemungkinan masih bisa ada perputaran. Tapi karena itu kita di desa ini sudah kebanyakan istilahnya tutup, karena kita cuma mengandalkan online saja. Kalau kita lihat di online sudah ada bookingan, kita buru-buru buka langsung. Tapi kalau tidak ada bookingan di online, mungkin kita stay at home aja dulu. Sambil menunggu mungkin ada rezeki yang masuk atau tidak. Dan juga menunggu dari pemerintah bagaimana untuk kelanjutannya. Mungkin pengaruhnya itu yang bisa Tiang sampaikan. Mungkin ada masukan lagi dengan teman-teman yang lebih kurang Tiang mohon maaf. Silakan Pak. Pak Agung, kembali. Baik Pak. Ya, ini menurut saya pribadi, jadi apa yang terjadi di khususnya nih di tempat pondok wisata saya, jadi memang COVID-19 ini sangat berpengaruh ya, besar sekali pengaruhnya. Ya. Kalau dilihat dari tingkat hunian itu yang dari 90% lah anggap pada saat musim rame, sekarang jadi 0%. Di satu sisi juga kita harus memenuhi kewajiban yang cukup banyak. Jadi kita sebenarnya kalau dibilang stres belum ya, cuma hampir gitu. Kita tetap mengupayakan semaksimal mungkin, setidaknya hanya untuk bertahan hidup. Jadi untuk mengembangkan usaha kita belum mampu berbuat apa-apa. Kalau tingkat hunian itu walaupun dari harga itu kita bisa turunkan, tetapi kalau yang menghuni sebenarnya sudah tidak ada yang datang, itu juga mubazir sebenarnya gitu. Tapi ada memang beberapa teman-teman yang kebetulan masih dapat tamu di saat-saat seperti ini, tapi persentasenya memang sangat jauh sekali. Kalau kita mengoperasikan usaha, sudah barang tentu hal-hal yang berdampak langsung dalam arti yang berkaitan langsung dengan operasional itu harus kita persiapkan. Nah, di satu sisi dana untuk mempersiapkan itu memang sudah tidak ada. Jadi disitulah dilema bagi kita, karena operasi itu kan banyak ininya, banyak pendukungnya seperti WIP harus hidup. Kemudian kalau listrik dan air itu sih tidak sebegitu banyak, tergantung pemakaian kita. Belum lagi nanti karyawannya yang harus kita panggil gitu. Jadi sementara untuk karyawan kita istirahatkan di rumahnya, kita yang harus bekerja sendiri jadinya. Sebenarnya secara batin ya, kita merasa sangat terpukul ya. Kita juga sangat memikirkan keadaan mereka. Jadi kita cuma bisa berpikir dan merasakan seperti apa perasaan mereka.
Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa membantu sepeser pun kepada karyawan kita yang kita istirahatkan. Jadi di situ sebenarnya kendala finansial, kendala mental kita juga sangat terpukul di situ. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa, Pak Agung, ya. Jadi kita cuma istilahnya berdoa dan menunggu dengan harapan mudah-mudahan situasi ini bisa cepat kembali pulih. Saya rasa itu tambahan sedikit dari Tiang. Mungkin teman yang lain ada yang punya tambahan. Mau tambah? Swastiastu. Swastiastu, Pak. Kebetulan Tiang mengelola sebuah homestay di Mundo, yang kebetulan kita punya wahana kolam renang ya. Kebetulan itu lumayan gede. Jadi dulunya kita kan jual ke tamu asing. Setelah COVID ini, kita banting setir ke tamu lokal dengan harga 50% off plus breakfast. Untuk menyiasati biaya operasional yang setiap bulan itu harus kita keluarkan, ya terpaksa kita lakukan itu, larinya ke tamu lokal. Dan ya kebetulan kita didukung dengan lokasi kita yang kebetulan agak sepi, ada di tengah sawah, dan ada wahana kolam renangnya, itu sangat membantu. Sewa kamar juga kita potong 50%, tapi untuk hunian masih tetap di bawah 50% sih selama pandemi ini. Untuk karyawan, ya beberapa ada yang kita rumahkan sementara, tapi sampai waktu yang belum bisa ditentukan ini, menunggu situasi normal kembali. Ya itu aja sih yang sebenarnya gini. Yang kita masih bertahan di homestay yang kelola ini. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak. Swastiastu. Terima kasih. Pak Kadek. Swastiastu, Pak Agung. Swastiastu. Ya. Ya, kembali saya sampaikan, saya akan menanggapi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Pak Agung sampaikan pada saya. Ya, pertama, apa pengaruh COVID terhadap desa wisata? Ya jelas pengaruhnya luar biasa itu ya. Ya, sekalipun kami daerah pertanian, tetapi kami sudah menyatakan diri sebagai desa wisata. Ya, berarti idealnya harus ada putaran uang yang datang dari wisatawan. Ya. Tetapi sekarang kondisinya tidak ada itu, ya. Sehingga apa? Sehingga di TV yang kami miliki sekarang menghutan kembali gitu ya. Ya, di mana ada manusia, sungguhnya di situ lingkungan tertata. Di mana tidak ada manusia, lingkungannya liar begitu. Ya, kita biarin dulu gitu. Yang kemudian dari tingkat hunian ya, hunian sekarang kecil sekali. Ya, tetapi tidak nol gitu Pak Agung. Huniannya antara 10 sampai 15. Ya, bahwa yang bertahan itu bukan yang kuat. Yang bertahan itu bukan orang pintar ya. Tapi yang bertahan itu adalah orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya, itu ya. Ya, akhirnya karena kami dilengkapi dengan pikiran, dengan rasa dan hati ya. Kami kan manusia ya, kami kan tidak menyerah ya. Kami bagaimana caranya ya menurunkan harga. Itu satu-satunya jalan. Tidak ada cara lain menurunkan harga. Tetapi harga yang masuk akal. Masuk akal, masuk di hati dan masuk rasa lagi gitu. Ya, tidak masuk akal saja. Masuk di hati juga gitu ya. Nah, ya dengan harapan uangnya masuk kantong gitu ya Pak ya. Ya, masuk akal, masuk rasa, masuk hati, masuk di kantong gitu ya.
Artinya harganya itu bisa mengelola tingkat minimal dari homestay sendiri. Utamanya kan kalau kami itu listrik, wifi, air itu kan sebagai fixed expenses ya, biaya-biaya yang tidak bisa ditunda-tunda. Ya kami bisa itu, Nah, huniannya antara ulang lagi 10 sampai 15 kalau di Mundo. Harga sewa sudah menyentuh angka 100.000 sekarang di Mundo, tapi tidak sampai di bawah itu. Kalau mereka yang datang ke Mundo dengan harga 100.000 mereka tidak dapat breakfast. Kalau mau breakfast silakan bayar sendiri. Tetapi kebutuhan raga tamu kami penuhi dengan kopi, dengan teh, dengan air minum yang gratis. Kalau foodnya, makanannya silakan order. Ternyata dengan upaya-upaya seperti itu mereka datang. Ya, gitu. Kemudian untuk pegawai, pegawainya memang ada yang bertahan gitu, ya. Karena menurut ahli supranatural katanya kalau kamar tidak dihuni 45 hari katanya kan hantu menguasai kamar itu sendiri. Kami kan tidak mau itu. Ya, artinya ada karyawan-karyawan yang kita pertahankan untuk membuka kamarnya supaya jangan kamar itu dikuasai oleh laba-laba, tetap dikuasai oleh manusia gitu ya, bersihkan dan sebagainya ya. Nah seperti itu, pegawainya tetap kalau di hotel kami karena saya pegawainya ya tetap gitu. Iya, karena juga dua adik saya dengan saya ya tetap gitu. Saya nyatakan kepada adik saya ya, homestay kita jangan sampai terkesan tutup, jangan terkesan tutup, bersihkan semua ya, karena supaya hukum karma jalan di saat dulu sebelum Covid kita akan membanggakan penginapan kita. Masa di saat Covid kita tidak membanggakan usaha kita? Supaya rasa bangga itu ada di saat Covid dan sebelum Covid. Membersihkan mereka. Ya karena kita terlanjur membuat aset. Jangan aset ini menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya di saat seperti itu. Kita memposisikan aset yang memang kita banggakan, kita semangati, ya. Karena kan tidak ada yang abadi di dunia ini. Covid juga ada abadi. Suatu saat nanti akan hilang dan kita tersenyum. Sekalipun hari ini kita tidak senyum selebar 2018 kan begitu ya. Komposisi tamu hunian Mundo ini tidak menarik untuk wisatawan lokal. Kami coba mengadakan mencari data di tanggal 21 yang kemarin ini ada libur cuti bersama, Natal, Tahun Baru. Nggak ada gerakan orang domestik yang datang ke Mundo. Karena memang ada gerakan tapi kecil ya, karena memang Mundo itu bukan destinasi favorit mereka. Ya, kami di sini kan ada trekkingnya. Orang domestik kan trekkingnya cuma mondar-mandir 2 kilometer. Sudah lelah itu. Ya, sedangkan orang asing itu 10-11 gitu. Ya, lebih banyak yang ada di kamarnya. Ya, dari kamarnya mondar-mandir di kamar. Hanya kami sebagai pelayan susah juga gitu ya. Lebih baik mereka datang. Gitu. Ya, kecil itu untuk domestiknya. Itu komposisi tamu ya. Berarti Covid itu tidak merubah komposisi hunian identitas siapa yang menginap gitu ya. Kemudian promosinya tetap kami promosi baik secara online dan offline gitu ya. Seperti yang sampaikan ya, karena sekarang kan homestay di Mundo ini homestay yang nilai komersialisasi sudah lebih dibandingkan dengan nilai sosial budaya gitu ya. Buktinya apa? Karena homestay di Mundo sekarang kebanyakan pemiliknya sudah mencari pinjaman bank itu sebagai mereka itu sudah diposisikan sebagai pengusaha kecil. Kalau idealnya kalau homestay itu dibikin dari rumah kita dengan biaya sendiri, sesungguhnya kita enggak masalah sekali. Tetapi karena pergeseran peruntukan, pergeseran sekarang lebih banyak uang bank yang dipakai, makanya kami stres dengan memikirkan bank itu sendiri ya. Tetapi ada juga ya beberapa pemilik homestay di Mundo dia pakai upaya-upaya sendiri dengan uangnya sendiri, dan Covid ini pengaruhnya tidak begitu besar terhadap mental mereka. Itu dulu Pak Agung ya, nanti kita ditambahkan oleh teman-teman ya.
Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Udah Pak. Sudah. Silakan. Apakah ini sudah menjawab beberapa pertanyaan? Kayaknya sudah dengan pertanyaan dari Bapak, dan ditambah dari Agung. Apakah masih ada untuk the last question, Gung? Masih ada? Saya rasa ini ada satu saya punya lagi mengenai ini. Oh ya, strategi ke depannya. Iya. Mohon dibahas mengenai apa yang diharapkan. Ya, silakan Mas Agung dibacakan untuk the last question barangkali. Ini pertanyaan terakhir Bapak mengenai ke depannya. Tentunya memang sudah dibahas bahwa COVID kan tidak selamanya ada begitu. Tetapi impact-nya pada bisnis Bapak Ibu kan sangat besar sekali, terutama dari segi finansial, kaitannya dengan perbankan dan segala macam, begitu kan. Jadi kira-kira ini apa yang diharapkan atau strategi apa yang dipersiapkan nih oleh Bapak semuanya, baik dari segi bisnis Anda maupun desa wisata untuk pemulihan bisnis Anda sendiri, begitu, maupun desa wisata Anda akibat dari COVID-19 ini. Silakan. Kembali Pak Agung ya, nanti ditambahkan oleh teman-teman. Yang jelas, begini Pak Agung, yang jelas kami sudah terlalu melabeling diri, ya. Kami ya sudah melabeling diri sebagai desa wisata. Kami sudah melabeling diri sebagai pengusaha homestay. Ya, berarti kan kami tidak mau kembali untuk mereposisi labeling itu. Makanya upaya-upaya kami tetap menunggu keadaan normal, ya, kemudian tetap punya harapan besar bahwa suatu ketika keadaan akan normal kembali, gitu, ya, supaya eksis usaha kami tetap secara building tetap sebagai bangunan yang punya nilai komersil, ya, upaya kami itu memelihara bangunan itu supaya tetap mencitrakan diri sebagai bangunan yang siap huni, siap untuk menyambut mereka, ya, gitu, ya. Berarti intinya, ya, singkat katanya bahwa kami tetap menunggu sesuatu yang akan membahagiakan kami sendiri, ya, dan kami yakin akan kembali seperti itu. Karena memang labeling itu, ya, kami tidak mau memakai bangunan yang sudah 5 kamar, 6 kamar dipergunakan untuk rumah kami, sudah enggak. Tetap kami menunggu situasi normal, dan saya yakinnya bahwa saat nanti kondisinya akan normal. Cuma yang kami persiapkan ya raga dan mental kami sejauh mana bisa siap untuk menunggu itu sendiri, gitu, ya. Tetapi kan pemerintah upayanya sekarang luar biasa, ya. Upaya pemerintah itu macam-macam sekarang, ya. Mudah-mudahan 2002 ibaratnya kami lumpuh, 2021 ini kami lumpuh, 2022 kami sudah mulai berjalan-jalan, 2003 kami tidak lari, sekarang bisa berjalan. Ya, kami tetap optimis begitu Pak Agung, intinya kami tetap optimis bahwa suatu saat nanti usaha kami akan kembali seperti sebelum COVID-19. Demikian Pak Agung, terima kasih. Saya silakan pada teman-teman, silakan. Ya. Baik, ya, saya menambahkan seperti tadi disampaikan, memang kita harus bertahan. Karena bagaimana? Karena aset kita sudah ada di bangunan, yaitu di homestay. Tetapi saya secara pribadi, karena saya sebagai owner WeHouse dan juga pengelola beberapa penginapan, yaitu villa, saya bisa melihat bahwa
bagaimana kita membuat sebuah tempat yang Instagramable sekarang. Dan juga market kita yang harus kita cari adalah family di lokal, yaitu khususnya Bali. Sehingga market, kalau market saya adalah berubah, sedikit berubah, tetap dengan seperti tadi survei booking.com, tetapi media yang saya buat di media sosial, salah satunya Facebook. Setidaknya teman-teman saya yang di Jakarta, di mana-mana, menolong saya, menolong ekonomi saya dengan menginap di homestay. Jadi itu salah satu strategi saya. Kebetulan saya pernah bekerja Denpasar, daerah Sumba, dari keliling-keliling di Indonesia, sehingga itu saya manfaatkan. Teman-teman di Nusantara ini saya manfaatkan untuk mari berkunjung bantu saya. Bukan mari berkunjung ke homestay saya karena pemandangannya bagus. Bantu saya. Bantu saya dengan saya suguhkan pemandangan bagus dan family service. Itu jadinya. Jadi ego saya harus saya gantung dulu. Menarik ini. Jadi memang inilah keadaan saya. Karyawan pun saya rumahkan, hanya sembako saya kirimkan, tetapi saya sekarang yang bekerja. Jadi totally service, yaitu family service dari istri saya, dan juga pekerja di kebun. Kalau mau ikut ngarit silakan, kalau ingin metik buncis, ayo ikut. Nanti kita masak bersama dan itu free. Jadi layanan makan malam terkadang saya menawarkan gratis, tetapi kalau enak ya ada sindiran lah sehingga ada tambahan jadinya lewat tips. Jadi kalau kita memaksa kesannya terlalu mahal. Jadi itu salah satu strategi yang saya buat karena saya melihat belajar dari hotel-hotel besar seperti ya Conrad, Intercon dan lain-lainnya, Four Seasons, mereka 70% jatuh ke Facebook. Berarti kenapa kita tidak ke Facebook juga? Itu analisa saya. Karena saya juga harus menyarankan ke teman-teman di promosi, bagaimana kita, ayo ke Facebook. Siapa tahu ada yang nyantol dengan ketertarikan harga murah, atau ketertarikan servisnya, atau ketertarikan alamnya. Memang lokal, jadi kita agak sedikit memaksakan untuk pariwisata lokal ke sini bukan mencari kolam renang ataupun TV. Mari kita berusaha melihat pemandangan, oksigennya bagus karena COVID. Nanti kamu kekurangan oksigen di darah, mari untuk di sini oksigen tinggi. Jadi ya sedikit dan kehidupan edukasi. Pedesaan ya. Iya. Jadi berusaha promosi itu kita bukan memperlihatkan fasilitas, tetapi edukasi di sana, sehingga itu setidaknya membentuk sebuah keluarga yang teredukasi dalam hal traveling. Itu sih menurut saya, mungkin teman saya yang menambah pendakian. Ada lagi Bapak ada tambahan? Silakan Pak. Ada. Silakan Pak. Ada. Komunitas itu ekosistem desa wisata. Kalau dari saya Pak, singkat aja itu cuma menunggu kebijakan dari pemerintah aja Pak, karena Karo Desa Munduk itu kan hampir 80% itu wisatawan asing yang berkunjung ke Desa Munduk. Untuk domestiknya itu jarang sekali. Jadi kalau bandara internasionalnya atau wisata internasionalnya tidak dibuka ya susah juga Pak. Jadi susah itu bisa diharapkan. Karena yang mendukung untuk aktivitas wisata domestik itu kurang di desa kami untuk saat ini. Wisatawan asing yang lebih banyak tertarik di sini, dan juga kan kalau wisatawan asing di sini tidak hanya homestay yang diuntungkan, tetapi juga pelaku-pelaku lainnya, itu kelompok-kelompok desa wisata yang sudah ada di Desa Munduk ini. Ya itu aja Pak. Ada lagi? Iya, sudah.
Baik, itu aja. Tampaknya dari Sudah dua selesai. pertanyaan yang lain sudah Bapak ajukan di awal ya. Nah, Ah. sudah bisa. Dan kita sekarang Bapak-Bapak sedang mengisi Ya. kuesioner. Jadi kalau ada kesulitan nanti kami dampingi. Agung mau say something for closing the meeting sih ya. Oke. Diturunkan, Gong. Sebentar, saya stop sharing dulu. Ya, oke. Jadi terima kasih Bapak-Bapak semua sudah hadir di sini untuk melakukan FGD, dan juga terima kasih sudah mau mengisi formulir survei begitu. Secara garis besar saya akhirnya mengetahui informasi bagaimana ini desa wisata di daerah Bapak semua, begitu kan? Mulai dari kondisi target marketnya seperti apa, lalu dari sisi operasionalnya seperti apa. Jadi memang berbeda dengan FGD yang sudah saya lakukan di Denpasar tentunya, dan juga penanganannya juga sangat beda sekali, dan juga cara penyikapannya terhadap COVID-19 ini juga berbeda sekali begitu, karena tergantung juga karakteristiknya kan berbeda-beda seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih pada Bapak semua yang ada di sini. Silakan dilanjutkan kembali untuk mengisi formulir surveinya. Ya, Om Swastiastu. Om Santi. Ya, Bang. Gung, memang betul yang dikatakan, saya ingin ngulas yang disampaikan Di sana memang Agung beda. tadi. Kemarin kami melakukan FGD dengan bapak-bapak homestay maupun calon pengurus asosiasi homestay di Denpasar, dan khususnya juga di Sanur. Nah, ya, karena baru mau semapan di sini. Ya, dan yang sangat kuat terlihat adalah bagaimana ikatan komunitas dibangun, sehingga kesepakatan itu selalu lihat adat bagaimana, lihat soal kaitan aturan Darwis gimana, ya. Kan kebutuhan individu masing-masing anggota yang punya homestay. Itu dicoba diharmonikan. Di sini kelihatan sekali ya. Kalau kemarin di Sanur barangkali juga karena faktor belum terbentuk, juga barangkali karena faktor kota ya, jadi lebih banyak individu-individu begitu ya. Dan sebagai contoh, kalau di Sanur sebelah utara itu individu-individu gitu. Memang kalau di desa bisa mengelompok begitu ya. Yang mengelompok tuh di sebelah selatan di Sanur, gitu. Tapi belum terbentuk kuat organisasinya, baru mulai. Dan mereka juga bercerita yang individu-individu di Sanur Utara itu malah homestay-nya dimanfaatkan untuk esek-esek gitu tuh. Dan itu tamu lokal biasanya. Tapi kalau yang dari barat kan udah nggak jadi soal yang gitu-gitu ya. Jadi mereka itu sayangkan yang di utara. Nah, di sini yang tidak bisa kalau dengan komunitas seperti di sini kan bisa saling menjaga, memperingatkan. Iya. Itu yang tidak. Iya, ada aturan sendiri. Ya. Betul. Kalau kalau sebenarnya ada sesungguhnya. Sorry. Ya. Sebenarnya Munduk ini kan memang harganya murah. Memang risikonya seperti itu. Risikonya kadang-kala ada orang-orang yang selingkuh mau datang ke situ, tapi kami di sini tidak terima gitu. Kalau mereka datang langsung ke situ kami tidak terima. Tetapi kalau mereka datang online kami kesulitan menerima. Ya kadang-kala ada yang muda-muda, tapi mereka proses melalui online booking.com kami tidak terima, tapi kami jaga-jaga gitu kan. Kami takutnya seperti beberapa kasus saya tidak sebutkan namanya, tahu-tahu mati. Berarti Pak, kalau kematian di Bali luar biasa Pak, mencaru. Kalau pamannya mohon maaf ya Bapak tahu, kalau pamannya di sini ada selingkuh mati,
Berarti selain saya mencaru di tempat ini, desa adat kena juga kan begitu ya? Mencaru itu membersihkan. Iya, membersihkan. Itu yang kami takutkan, makanya kami di asosiasi bukan anti ya, melarang sejauh mungkin jangan memang jangan larang, jangan seperti itu. Jadi dibersihkanlah kemudian secara adat rumahnya, desanya. Kalau ada kematian seperti itu Pak, luar biasa biayanya Pak. Bisa gitu ya Pak ya. Iya, betul. Iya, makanya kami kalau tamu-tamunya datang ke situ tidak mesen kamar terlebih dahulu, dia membawa pasangannya, kami sepakat nolak kan begitu ya. Pengurus kami sepakat nolak. Tetapi kalau melalui online kami kadang-kadang kita nggak bisa detail kita. Iya, tapi ya kami awasi terus saja ngawasin sibuk lagi. Ya makanya itulah yang menyebabkan kami mohon maaf tidak mau menerima tamu lokal gitu. Ya Pak Agung, ya kami mundur. Kalau dari segi harga risikonya tinggi memang. Harga 100.000, 150 sampai 250 risikonya kami didatangi oleh orang-orang seperti itu. Ada mahasiswa kumpul uang untuk datang ke sini. Ya. Tetapi kami sepakat tolak. Kearifan lokal itu jadi nilai tambah kan, tapi memang dari segi fleksibilitas juga tentu jadi tidak besar juga, tapi nilai tambah dari kearifan lokal ini sebenarnya yang jadi dilihat sama mayoritas wisatawan dari mancanegara seperti itu kan, karena memang target market dari desa wisata ini kan bukan dari lokal tapi dari ini ya dari mancanegara ya begitu. Iya, mancanegara ya. Ya, kami bukan berarti antipati terhadap tamu lokal. Mereka juga sama punya uang, ya. Tetapi ya kan mereka memanfaatkan kamar itu untuk macam-macam. Kalau orang asing kan memanfaatkan kamarnya untuk tidur, ya tidur aktivitasnya banyak di luar. Kalau mereka kan enggak. Banyak di dalam. Banyak di dalam. Itu. Kalau banyak di dalam kan sudah tahu tuh yang dilakukan apa. Gitu aja Pak Agung, terima kasih. Siap. Terima kasih. Nah, ini kita bisa lihat unsur di community based tourism itu ada unsur yang namanya wisdom. Bapak-bapak ya, tadi memberikan wisdom. Bagaimana community based dibangun, bagaimana membangun harmoni di antara anggota. Kalau terjadi tadi seperti baling-baling tuh, bagaimana memecahkannya, lapor desa adat, minta bantuan, nasihat, segala macam. Jadi bedanya ada wisdom dalam menangani berbagai masalah yang selalu ada mengiringi selama orang itu hidup. Jadi itu ketenangan yang kita belajar dari sini, Mas Agung, mengenai bagaimana kearifan masyarakat di Mundo ini. Saya yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami dan anak saya Agung. Mohon maaf. Om Swastiastu. Om Santi. Om Santi Santi Om. Om Ya. Santi 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 Om. Iya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Gong, terima kasih. Sehat selalu Pak. Ya, siap. Ya.